Stellar Transformations, episode 170. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Humanoid Mengan yang seperti binatang buas itu menghunus gada berwarna cian yang memancarkan sinar cahaya hitam samar dan halus, dan zirah perang berwarna ungu di tubuhnya semakin menonjolkan lekuk ototnya. Semua orang yang hadir dapat merasakan karakteristik energi yang meledak-ledak di dalam tubuh Mengan. Sementara itu, tubuh Fang Tian memancarkan aura yang agung, dan kekuatan aura itu bahkan mengalahkan aura Mengan. Peralatan ilahi kelas rendah. Fang Tian menatap tongkat di tangan Mengan. Ada aliran cahaya di mata Mengan, dan dengan nada yang dalam, dia berkata, peralatan ilahi, pendaki gunung berat. Fang Tian mengangguk dan berkata, memang sesuai harapanku. Aku memperkirakan Kaisar Iblis Alam Iblis juga tidak yakin akan keselamatanmu, karena kau adalah binatang ilahi super yang akan segera turun. Memberikan peralatan ilahi kelas rendah masih dianggap normal. Hanya saja, apa kau pikir kau mampu menang melawanku hanya dengan mengandalkan peralatan ilahi kelas rendah? Fang Tian tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Roh naga sejati itu adalah harta karun spiritual klan naga di alam iblis, dan memberikan hasil terbaik ketika dikonsumsi oleh naga emas cakar 5 binatang super ilahi. Setelah dikonsumsi, roh naga sejati akan menyelimuti Yuanying di dalam tubuh orang tersebut. Energi dari roh naga sejati dapat digunakan kapanpun konsumen inginkan, dan tidak memiliki batasan waktu yang berarti. Itulah sebabnya Fang Tian tidak terburu-buru untuk bertindak. Mengan menggelengkan kepalanya, lalu tersenyum dan berkata, benar, dengan menyerap roh naga sejati, kemampuanmu telah meningkat beberapa tingkat. Sekarang, kurasa kau setara dengan binatang ilahi super Raja Iblis tingkat 5, kan? Kemampuanku awalnya setara dengan binatang ilahi super Raja Iblis tingkat pertama. Bahkan jika aku menambahkan peralatan ilahi kelas rendah, untuk menangani orang yang melebihi level domainku, aku hanya bisa menangani binatang ilahi super Raja Iblis tingkat 3. Mereka berdua adalah binatang super ilahi. Mengan dulunya sedikit lebih kuat daripada Fang Tian, tetapi setelah Fang Tian mengonsumsi roh naga sejati, kemampuannya malah telah melampaui Mengan sejauh ini. Lalu kenapa kau masih tidak minggir? Tanya Fang Tian, dan ia tersenyum acuh tak acuh. Fang Tian benar-benar menikmati perasaan seperti itu, di mana ia mengendalikan hidup orang lain. Mengan menggelengkan kepalanya dan berkata, sendiri, aku mungkin tak mampu melawanmu. Namun, masih banyak orang yang hadir. Jika kita bekerja sama, kita masih mampu melawanmu. Lagi pula, kemampuanmu mungkin telah mencapai tingkat domain Raja Iblis Super Ilahi tingkat 5, tapi apa kau mampu mengerahkan energi sebesar itu dengan sempurna? Ya. Ekspresi wajah Fang Tian sedikit berubah. Benar, dia dulunya hanyalah seorang praktisi lepas kesengsaraan ke-12, dan sebanding dengan iblis surgawi tingkat ke-9. Dengan energi di dalam tubuhnya yang meningkat beberapa puluh kali lipat, jelas mustahil bagi Fang Tian untuk mengendalikan energi tersebut semulus dan sesempurna yang diinginkannya. Tepat pada saat Fang Tian dan Mengan tengah bertukar pembicaraan, di satu sisi, Huayan malah diam-diam meningkatkan kecepatannya hingga batasnya dalam waktu yang sangat singkat. Setelah mendapatkan bagan 10.000 binatang, bahkan jika kamu, Fang Tian, telah melahap roh naga sejati, aku juga tidak akan takut padamu. Huayan mengulurkan tangan dan mencoba meraihnya. Huayan, kamu berani. Fang Tian meraung keras dan berapi-api, lalu mengulurkan tangan kanannya. Energi kuat berbentuk cakar melesat ke arah Huayan. Melihat energi mengerikan itu, Huayan langsung ketakutan dan mundur dengan liar. Fang Tian sangat geram terhadap tindakan pencurian Huayan, dan dia melotot tanpa ampun ke arah Huayan. Huayan diam-diam gemetar, dan ia tak berani bicara lebih jauh. Selama ia berada di Jalan Awan Biru, pria kekar itu telah menunjukkan kemampuan yang mengerikan sekaligus dahsyat. Karena tak punya pilihan lain, Huayan menggunakan jurus rahasia yang diberikan Yu Huang kepadanya. Jika tidak memiliki jurus tersembunyi yang terkuat, akankah Huayan masih berani melawan Fang Tian? Peta 10.000 binatang itu milikku, Fang Tian meraung marah. Tepat setelah ia meraung marah, bagaikan dewa iblis, seluruh tubuhnya menerjang.
milikmu. Anda pasti bermimpi. Mengan juga meraung dengan ganas dan penuh amarah. Dengan mengerahkan seluruh kekuatannya, kedua tangannya menggenggam erat peralatan ilahi kelas rendah, Heavy Mountain Riser, dan energi yang bergejolak di dalam tubuhnya mengalir ke dalam peralatan ilahi, Heavy Mountain Riser. Dengan mengandalkan aliran energi yang tak henti-hentinya, peralatan ilahi, Heavy Mountain Riser, menghantam Fang Tian tanpa ampun. Getaran kecil mulai terjadi di area yang dilewati, Heavy Mountain Riser, yang seperti gada. Untungnya, Istana 9 Surga berisi mantra pembatas yang dirancang oleh Kaisar Abadi Niyang. Jika tidak, jika istana itu berada di lokasi di luar mantra pembatas, diperkirakan ruang itu akan retak hanya karena satu serangan itu. Enyah, dengan kekuatan yang lebih kuat daripada Mengan, sebuah pedang perang berwarna emas yang tebal dan berat muncul di tangan kanan Fang Tian. Pedang perang berwarna emas itu mengandung energi mengerikan milik Fang Tian saat itu juga, dan sambil membawa keagungan yang tak terbatas, pedang itu menebas tanpa ampun ke arah penguat gunung berat. Menghadapi ketangguhan dengan ketangguhan, ketika Mengan melihat adegan itu, sedikit warna merah darah muncul di pupil matanya yang berwarna ungu, dia paling suka berhadapan langsung. Peng! Pedang perang berwarna emas yang tebal dan berat serta peralatan ilahi, Heavy Mountain Riser, bertabrakan. Yang satu adalah peralatan iblis kelas terbaik yang mengandung energi mengerikan Fang Tian, sementara yang lainnya adalah peralatan ilahi kelas rendah yang mengandung energi Mengan. Namun, jika dibandingkan, Fang Tian yang telah menyerap roh naga sejati jauh melampaui Mengan. Bahkan saat itu, hasil dari tabrakan langsung antara kedua pihak itu adalah sebaliknya. Mengan terpental mundur, sedangkan Fang Tian juga mundur beberapa langkah berturut-turut. Peralatan ilahi kelas rendah memang kuat, hasrat rahasia Fang Tian untuk mendapatkan peralatan ilahi semakin meningkat. Setelah ia menyerap roh naga sejati, kemampuannya jelas telah jauh melampaui Mengan. Namun, dengan mengandalkan kekuatan peralatan ilahinya, Mengan justru berhadapan langsung dengannya, sehingga ia bahkan tidak terluka parah. Namun, kamu masih tidak bisa menghalangiku. Fang Tian mengalirkan sejumlah besar energi ke dalam pedang tempur berwarna emasnya, dan seluruh tubuhnya menyerbu ke arah peta 10.000 binatang. Selama ada yang berani menghalanginya, dia pasti akan menerima tebasan pedangnya. Haruskah aku menggunakan itu? Ya. Pada saat itu, Mengan diam-diam ragu-ragu. Peralatan ilahi kelas rendah hanyalah senjatanya. Du Zongjun memiliki rumput spiritual darah, sementara Fang Tian memiliki roh naga sejati. Jadi, bagaimana mungkin dia, Mengan, tidak memiliki harta untuk meningkatkan kekuatan bela dirinya? Hanya saja Mengan tidak mau menggunakannya. Terlepas dari apakah ia bersedia atau tidak, Mengan juga tidak ingin orang lain merebut peta 10.000 binatang. Segera, ia sekali lagi tanpa ampun menghantamkan peralatan ilahi, pengangkat gunung berat, ke arah Fang Tian. Peng! Pedang perang berwarna emas berhadapan dengan tongkat Divine Equipment, Heavy Mountain Riser. Wajah Mengan memerah sesaat, dan seluruh tubuhnya terpental mundur, tertahan oleh pantulan guncangan. Sementara itu, Fang Tian justru tersenyum gembira saat tiba di depan peta 10.000 binatang, dan mengulurkan tangannya. Tepat pada saat itu, seberkas energi pedang yang tajam menebas ke arah Fang Tian. Itu adalah Zhong Jue. Ketika Fang Tian menyadari bahwa orang yang datang adalah Zhong Jue, dia segera mendesak emosional dan merasa bahwa Zhong Jue terlalu percaya diri, lalu dengan santai mengayunkan pedang perang berwarna emasnya. Pada saat itu, bahkan jika Fang Tian memberikan serangan biasa, itu juga akan sebanding dengan serangan penuh Mengan. Pedang ramping berwarna hitam bertemu dengan pedang perang berwarna emas. Bagaimana mungkin? Fang Tian merasakan pantulan energi dahsyat itu, dan sosoknya terlempar mundur beberapa langkah tanpa kendali. Sementara itu, seluruh tubuh Zhong Jue malah melayang pergi seperti catkin. Senjata yang diberikan senior Lan kepadaku ini memang sangat kuat, bahkan mampu menetralkan sebagian besar kekuatan pantulannya. Zhong Jue diam-diam bersukacita. Ini harus berakhir sekarang juga. Saat berada di pintu aula besar, Qin Yu perlahan berpikir dalam hati. Mengan, Zhong Jue, dan Du Zongjun bergerak bersamaan. Du Zongjun itu juga memiliki cukup banyak harta karun. Selain rumput spiritual darah yang paling penting, ia juga memiliki tetesan darah, dan bahkan 100 jimat tertutup petir penghancur.
100 jimat tersegel petir penghancur itu adalah harga yang awalnya dibayarkan Hua Yan kepada Du Zongjun saat dia mencari batu roh elemental kelas terbaik milik Du Zongjun. 3 lawan 1. Suara gemuruh dan dentuman terus-menerus terdengar di dalam aula besar, dengan keempat orang itu berusaha menjatuhkan orang lain di bawah mereka demi mendapatkan keuntungan, dan semuanya menyebabkan suasana di dalam aula menjadi gelap gulita. Sementara itu, Yu Liang, Hua Yan, dan Ao Feng tidak bergerak, dan mereka tetap melihat dari satu sisi. Tiba-tiba, sebuah teriakan keras terdengar. Peng, Mengan, Zongjue dan Du Zongjun terbang terpisah saat mereka terlempar ke samping. Sebaliknya, Fang Tian berdiri dengan gagah di tengah. Tepat pada saat itu, Fang Tian diam-diam dipenuhi amarah yang meluap-luap. Saat pertama kali menggunakan energi dari roh naga sejati, ia hanya menggunakan sebagian kecil. Padahal, sebelumnya ia telah menggunakan hampir 50% energi dalam satu tarikan napas. Sebelumnya aku sudah mengatakan bahwa bagan 10.000 binatang adalah milikku. Fang Tian berjalan hingga dia berada di samping bagan 10.000 binatang. Sementara itu, Mengan, Zongjue, dan Du Zongjun diam-diam terkejut. Energi dari serangan Fang Tian sebelumnya benar-benar terlalu mengerikan. Semuanya, apakah kalian sudah selesai membuat keributan? Sebuah suara acuh tak acuh terdengar. Mengenakan jubah biru tua dengan rambut panjang acak-acakan, seorang pria berperasaan kasar yang menenteng pedang panjang di punggungnya muncul di tengah aula besar. Lan Feng, Hua Yan, Yu Liang, Ao Feng, dan yang lainnya berseru. Bahkan Mengan, Zongjue, dan Du Zongjun yang terluka saat itu, diam-diam terkejut luar biasa sejak kapan Dewa Pedang Lan Feng datang. Pedang abadi Lan Feng, kenapa kau di sini? Tanya Fang Tian sambil tersenyum acuh tak acuh. Di saat yang sama, tangan kanannya mencoba meraih peta 10.000 binatang. Pedang abadi Lan Feng tersenyum sesaat dan menghunus pedangnya. Pedang meninggalkan sarungnya, dan energi pedang horizontal dilepaskan. Siu, gelombang energi pedang yang terkondensasi hingga ekstrim, merobek ruang dan tiba di samping Fang Tian dalam sekejap. Fang Tian yang sangat terkejut, menggunakan pedang perang emasnya untuk memberikan tebasan backhand pada gelombang energi pedang itu. Saat pedang perang berwarna emas itu bersentuhan dengan energi pedang, seluruh tubuh Fang Tian gemetar, dan berturut-turut mundur beberapa puluh meter. Kemampuanmu terlalu lemah, kata Lan Feng acuh tak acuh, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi beberapa bayangan. Dalam sekejap, pedang panjang Lan Feng benar-benar muncul di hadapan Fang Tian, menusuknya. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Fang Tian diam-diam merasa itu tak masuk akal. Namun, menghadapi serangan Lan Feng, Fang Tian tetap mengalirkan energi dari dalam tubuhnya ke pedang perang berwarna emas itu, lalu menebas pedang panjang di tangan Lan Feng tanpa ampun. Aku telah melahap roh naga sejati, kau tidak mungkin menang melawanku. Fang Tian meraung dengan marah. Pedang perang berwarna emas dan pedang panjang Lan Feng bertemu satu sama lain. Terdengar suara retakan sesaat, dan pedang perang berwarna emas itu hancur berkeping-keping. Sementara itu, Fang Tian sendiri terlempar ke samping, dan menghantam dinding aula besar. Darah segar bahkan menyembur keluar dari mulutnya, mengotori dinding aula besar itu. Kesunyian, mengerikan sekali. Mengan, Zongjue, Yu Liang, Du Zongjun, Hua Yan, Ao Feng, dan bahkan Fang Tian yang terluka parah semuanya memandang dengan luar biasa ke arah Sword Immortal Lan Feng. Fang Tian yang tadinya sangat kuat, ternyata sama sekali tidak menunjukkan perlawanan apapun saat berhadapan dengan pedang milik Sword Immortal Lan Feng. Kelompok itu hanya menonton, ketika Dewa Pedang Lan Feng mengulurkan tangannya dan mengambil bagan 10.000 binatang. Ia mengangguk dan berkata, bagan 10.000 binatang, juga dianggap pantas jika bagan 10.000 binatang milik Kaisar Abadi Senior Ni yang menjadi milikku. Dengan lambaian tangan Dewa Pedang Lan Feng, bagan 10.000 binatang pun menghilang. Sementara itu, Qin Yu yang saat itu berada di pintu masuk istana, diam-diam merasa lega. Bagan 10.000 binatang. Sebentar lagi, aku harus menelitinya dengan saksama, dan melihat seperti apa sebenarnya bagan 10.000 binatang ini. Memem, sebentar lagi waktunya aku tampil, kan? Lan Feng adalah boneka pedang abadi milik Qin Yu. Setiap gerakannya dikendalikan oleh Qin Yu, dan apapun yang ia katakan tentu saja dikendalikan oleh Qin Yu. Saudara Lan Feng,
Apakah kau benar-benar saudara Lan Feng? Men Gan bersuara. Pedang abadi Lan Feng tersenyum dan berkata, kenapa? Sudah berapa lama kau bahkan tidak mengenaliku? Tidak. Men Gan menggelengkan kepalanya, lalu tersenyum pahit dan berkata, setahu saya, kemampuan saudara Lan Feng sepertinya tidak sekuat ini. Sementara itu, Fang Tian telah menyerap roh naga sejati, dan kekuatannya setara dengan binatang super ilahi Raja Iblis tingkat 5, yang setara dengan pedang abadi emas tingkat 6. Sementara saudara Lan Feng, seharusnya kau hanya seorang dewa emas tingkat 2 di masa lalu, kan? Ketika semua orang melihat sikap Lan Feng yang ramah, mereka semua mulai rileks. Zhong Jue juga bertanya, benar, sejak kapan kemampuan saudara Lan Feng menjadi sekuat ini? Pedang abadi emas tingkat ke-6. Aku sudah mencapai tahap itu sejak 10.000 tahun yang lalu, jawab Lan Feng acuh tak acuh. 10.000 tahun yang lalu, Men Gan dan yang lainnya tercengang. Mereka semua tidak menyadari bahwa Qin Yu dengan paksa berusaha menahan senyum di depan pintu istana aula besar. Tentu saja, Qin Yu segera menenangkan diri. Lan Feng mengangguk dan berkata, tentu saja, kalian semua tidak menyadari kemampuanku yang sebenarnya ketika aku berada di Gunung Qingsu. Pertama, karena aku menyembunyikannya. Kedua, aku memang menderita luka serius selama itu. Saat ini, lukaku sudah pulih sepenuhnya. Saudara Lan Feng, alam Ni yang ini sebenarnya bukan tempat yang biasa, jadi mengapa kau tiba-tiba muncul? Men Gan bertanya apa yang membuat semua orang bingung. Untuk dapat memasuki alam Ni yang pertama, mengandalkan diagram Sundering the Heavens, dan kedua, mengandalkan Qin Yu. Sementara itu, sejak awal, semua orang sepertinya belum benar-benar menemukan Lan Feng. Lalu kenapa Lan Feng itu tiba-tiba muncul? Ya, Paman bela diri, mengapa kamu ada di sini? Suara Qin Yu yang terkejut dan sedikit bersemangat bergema di seluruh aula besar. Ekspresi wajah Qin Yu menunjukkan apa yang disebut kejutan dan apa yang disebut luar biasa. Ekspresi terkejut yang juga menyiratkan kegembiraan itu sungguh sempurna. Keponakan marsial, aku tidak benar-benar memberitahumu tentang kedatanganku kali ini, kata Lan Feng. Ia menatap Qin Yu dan tersenyum tipis. Paman bela diri, aku ingat, selain menggunakan diagram memisahkan langit dan metode yang kau ceritakan, tidak ada cara lain untuk memasuki alam Ni Yang. Bagaimana kau bisa masuk? Ya, tanya Qin Yu. Men Gan, Zhong Jue, dan yang lainnya juga menunggu jawaban Lan Feng. Lan Feng tersenyum dan berkata, keponakan marsial, aku juga sudah memberitahumu cara masuknya. Jangan bilang aku tidak punya cara masuk. Qin Yu tiba-tiba menyadari pemahamannya. Sementara itu, satu persatu, orang-orang lain juga diam-diam mulai sedikit mengerti. Lan Feng bahkan telah memberitahu Qin Yu metode masuknya, jadi bukan hal yang aneh lagi bagi Lan Feng untuk bisa masuk. Paman Guru, prasasti batu di alun-alun Giok Putih mengatakan ada batu roh elemental kelas terbaik yang ditinggalkan untuk kami, tetapi kami tidak melihat batu roh elemental kelas terbaik. Apakah itu Anda? Tanya Qin Yu sekali lagi. Lan Feng tersenyum tipis, tetapi dia tidak mengangguk atau menggelengkan kepalanya. Pantas saja kami tidak menemukan batu roh elemental kelas terbaik selama waktu itu. Jadi, saudara Lan Feng sudah tiba sebelum kami, kata Ao Feng sambil tersenyum. Sebenarnya, Qin Yu juga tidak tahu kemana perginya batu roh elemental kelas terbaik itu. Alasan Qin Yu mengatakan itu hanyalah untuk meningkatkan kredibilitasnya. Lan Feng tiba-tiba menggelengkan kepalanya, lalu mendesah dan berkata, waktu masukku ke alam Ni yang hanya 1 hari lebih awal dari kalian semua. Awalnya, aku sudah melewati jalan awan biru dan hampir memasuki aula besar. Namun, meskipun kalian semua juga telah memasuki alam Ni yang, kalian semua tidak melewati jalan awan biru, sehingga pintu-pintu istana mantra pembatas 9 surga menuju aula besar tetap terbuka. Hal itu mengakibatkan aku tidak dapat memasuki bagian dalamnya. Itulah sebabnya aku berkata, bagan 10.000 binatang ini seharusnya aku dapatkan sejak awal. Setelah mendengar kata-kata Lan Feng, satu persatu orang lainnya diam-diam memahami banyak hal. Lan Feng datang lebih awal dari mereka. Justru karena mereka juga masuk, mantra pembatas pintu istana tidak terbuka. Itulah sebabnya Lan Feng tidak punya cara untuk masuk ke aula besar sejak awal. Semuanya, jangan buang waktu lagi.
Istana Sembilan Surga memiliki total 9 lantai. Ini baru lantai pertama, dan masih ada 8 lantai lagi di atasnya, kata Lan Feng sambil tersenyum. Keponakan Marsial, kau harus mengikuti di belakang Paman Marsial. Baik, Paman bela diri. Qin Yu mendengarkan perintah itu dengan hormat, lalu segera mengikuti di belakang Dewa Pedang Lan Feng. Paman bela diri dan keponakan bela diri itu memimpin jalan menaiki tangga. Terintimidasi oleh kemampuan hebat Lan Feng, keempat utusan agung Ao Feng, Men Gan, Du Zongjun dan Hua Yan, begitu pula Fang Tian dan yang lainnya hanya mengikuti di belakang pasangan paman bela diri dan keponakan bela diri itu.